enak untuk 3 lembaga penegakan hukum adalah NCD-nya Budi Sampurna. Negotiable Certificate of Deposit. Itu sebabnya kenapa Bibit Chandra dan seterusnya dari awal mengatakan kami mencium bau busuk di situ. Jadi logika dasar dari rekomendasi saya itu 2 itu Bapak Kapolri. Itu sebabnya kenapa waktu Pak Bambang Hendarso Danuri datang 19 Mei masih dengan spirit dan roh opsi A kita tolak. Baru diulangi rapat tanggal 2 Juni, kemudian diteruskan lagi 9 Juni. Yang laporannya mirip-mirip dengan laporan yang kita dengar dan kita baca hari ini. Kalau roh dan spirit itu ditangkap, sama dengan yang dikatakan oleh tokoh-tokoh lintas agama itu, yang penting spiritnya, rohnya. Karena roh itu yang menentukan arah kemana proses keadaban publik ini akan dibangun. Itu sebabnya Pak Kapolri, Pak Timur ini luar biasa, mestinya kalau roh dan spirit itu dipahami, pintu masuknya jelas. Gunakan Linda Wangsa Dinata dan Yudhoyo Sabana ya, untuk menuntun supaya kita menangkap kakap-kakapnya. Nama-namanya ada Pak, kami sudah lampirkan dalam laporan DPR. Bahkan saya sekarang sambil proses ini berjalan, saya masih mendapatkan nama-nama baru yang tempat-tempat tinggalnya juga sudah kita cium gitu lah. Sudah kita endus. Saya perlu, kalau nanti bila perlu kami akan buat laporan lagi. Tapi kan Kapolri dengan intelijennya jauh lebih canggih. Lawang teroris-teroris yang susah itu aja bisa ditangkap. Terakhir kemarin Pak yang di Klaten Pak ya. Dan itu kami sampaikan selamat. Ini mudah Pak. Mereka berkeliarannya di mal-mal. Cara nuntun anaknya aja kami sudah tahu kok. Ya, di butik-butik. Ya. Ini orang-orang kaya Pak, mereka nggak bisa hidup di lorong-lorong yang gelap, lorong-lorong yang kumuh. Hidupnya enak, itu sebabnya lebih mudah dicari. Terima kasih pimpinan sidang, salam kebangsaan untuk kita semua. Pak Supriyatno. Karena sudah biasa bahasa Madura, Ketua. Terima kasih pimpinan. Jadi saya di halaman 8 Pak. Di halaman 8 di papernya Jaksa Agung. Di situ jelas disebutkan bahwa perkara tindak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang. Esam Al-Warak dan Rafat Ali Rizzi. Di sini dijelaskan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut merupakan salah satu penyebab Bank Senturi dinyatakan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Dan Bank Senturi tersebut dilakukan penyelamatan dengan penambahan modal untuk meningkatkan likuiditas dan solvabilitas oleh LPS sebesar 6,7 triliun rupiah. Di sini juga sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pidana penjara 15 tahun, kemudian pidana denda 15 miliar. Jadi terus terang aja pimpinan, ini akan sebagai bahan kita sebenarnya untuk uji silang dengan KPK. Ini sudah ditemukan, ini sudah dituntut pidana. Esam Al-Warak sama Rafat Ali Rizzi. Ini sebagai bahan kita sebenarnya untuk melakukan cross examination. Untuk itulah pimpinan pada hari ini saya sampaikan, mungkin kita perlu melakukan cross examination ini khusus dengan KPK. Ini penting. Jadi kita satu aja ini sebagai pintu masuk kita. Untuk mengatakan kenapa di hilir ada kok di hulunya nggak ada. Ini cukup sebenarnya. Dari sini pintu masuk kita untuk bicara sama KPK. Bahwa ini bukan lagi ditemukan bukti. Ini merupakan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Ini sebagai bahan kita untuk cross examination dengan KPK. Untuk itulah saya katakan pimpinan, pada hari ini saya pikir sudah cukup sebenarnya bahan progress report dari Kejaksaan Agung sama Kapolri. Selanjutnya kita minta waktu khusus untuk berdebat masalah cross examination dengan KPK. Terima kasih pimpinan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita memberikan kesempatan yang pertama kepada Kapolri untuk merespon, menjawab apa yang berkembang dalam pertanyaan dan juga masukan tadi. Kami persilakan Bapak Kapolri. Pimpinan, supaya lengkap. Ada pertanyaan saya, cuma satu pertanyaan. Kalau mungkin sekaligus Kapolri bisa menjawab. Kalau diizinkan ya. Tapi singkat ya Pak Gayus ya. Ya, terima kasih Ketua. Pak Kapolri saya hormati, ada tambahan pertanyaan saya untuk cross examinasi ini mengenai sudahkah Bapak melakukan langkah-langkah tentang kejahatan non perbankan yang dimaksudkan oleh Pak Susno Duaji ketika beliau masih menjabat sebagai Kabar Reskrim
yaitu tentang kejahatan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Robert Tantular dan kroninya dengan menggunakan sekuritas PT Antaboga dan PT SCI dengan jumlah kerugian 1,5565 triliun. Artinya beliau telah memiliki data yang lengkap. Korbannya banyak sekali Pak, bahkan ada bunuh diri. Oleh karena tolong ini Bapak juga beri gambaran pada kami untuk meng-cross apakah data ini sudah dilakukan atau belum. Terima kasih Ketua. Terima kasih Prof. Gayus. Pimpinan, saya 1,5 menit saja pimpinan. Baik. Pertanyaan langsung. Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung terakhir itu melakukan koordinasi dengan KPK kapan Pak? Kan pernah kita meminta berkoordinasi antara para pihak ini. Terakhir itu kapan melakukan koordinasi Pak? Yang kedua, sudah pernahkah meminta konfirmasi kesaksian atau apapun namanya dengan BPK Pak? Karena BPK hasil audit investigasi BPK itu yang menjadi dasar dari pansus Pak. Makasih. Baik, cukup ya. Kami persilakan Bapak Kapolri. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Timmas Senturi yang kami hormati. Yang pertama dari Pak Hasanul Kosasih. Terima kasih Pak menyampaikan hal-hal yang berkaitan masalah pekerjaan yang saya lakukan beserta seluruh penyidik. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa percepatan penyelesaian perkara yang kami tangani juga bagian daripada mendorong percepatan proses MLE. Sehingga dengan bertambahnya proses-proses yang diajukan ke penuntut umum untuk di sidang peran selanjutnya, maka ini mudah-mudahan akan mendapat atau bisa mendukung proses-proses kaitan masalah pengembalian aset. Kemudian dari Bapak Ade Supriyatna, saya sependapat Pak bahwa mungkin dari hal yang kami periksa atau kami sidik, mungkin ada berkaitan dengan hal-hal yang memang oleh pembagian tugas misalnya dengan kejaksaan maupun KPK, dan itu bisa dalam proses peradilan Mbak. Artinya perkembangan itu bisa saja muncul di peradilan tentang hal-hal yang ditangani oleh penyidik Polri yang bisa ditindaklanjuti kalau itu ada kaitan dengan masalah korupsi dan lain sebagainya. Kemudian dari Prof. Gayus, terima kasih Pak beberapa hal yang tadi disampaikan kepada saya, termasuk apa yang Bapak sampaikan tentang pendapatnya Pak Susno. Tentunya kami di dalam menyidik itu sesuai dengan fakta hasil penyidikan Pak. Kalau pendapat Pak Susno tadi mungkin masih belum proses itu. Tapi kalau memang nanti ada kaitannya dengan itu, tentunya sama dengan informasi-informasi yang lain. Bagian daripada penyidik untuk melengkapi kasus-kasus yang ditangani. Kaitan dengan beliau nanti dihadirkan dan lain sebagainya, prinsip kami mendukung Pak. Hanya beliau itu kan sekarang otoritasnya ada di dalam peradilan. Saya kira itu Pak. Kemudian dari Bapak Chandra Tirtawijaya tentang nama-nama yang tadi Bapak inginkan dari proses 276. Saya yang kaitan dengan masalah pemeriksaan oleh penyidik untuk melengkapi kaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan untuk menjadi berkas perkara yang lengkap. Yang bisa kami laporkan di sini adalah Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, siapa? Ibu Miranda. Kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia, siapa ini? Pak Mulyaman Hadad. Mulyaman Hadad. Kemudian pejabat lainnya setingkat direktur Pak. Tapi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh
penyidik Polri. Tentang pembuat kebijakan yang diindikasikan korupsi, tentunya Polri melakukan penyidikan yang pada saat ini tidak signifikan tentunya, sekali lagi konteksnya yang kami laporkan adalah yang memang dari 19 laporan polisi, 11 laporan polisi, saya ulangi Pak, 9 yang lama, terus 2 yang baru yang berkaitan masalah laporan Bank Mutiara yang manajemen baru, kemudian 1 dari nasabah. Kemudian kaitan dengan fakta-fakta atau data yang sudah diserahkan kepada kami oleh hasil pansus, saya kira kita berpedoman pada data-data itu, Pak. Kemudian Bapak Insinyur Suprayitno. Mohon